Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Geraldina, merupakan tim dosen dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan Etika Bisnis. Pada episode kali ini, saya akan membahas atau membawakan mengenai teori keagenan dan bagaimana konteksnya teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada tata kelola perusahaan atau entitas lainnya. Apa yang dimaksud dengan agency teori atau teori keagenan? Nah, teori keagenan ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen and McLean pada tahun 1976. Beliau menyoroti mengenai jenis perusahaan yang tipe modern seperti yang sering kita temukan saat ini. Pada perusahaan modern, umumnya terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola. Pemilik disebut dalam konteks ini disebut dengan principals atau shareholders, sedangkan pengelola disebut sebagai agen atau manajer. Nah, contohnya misalnya di PT Aneka Tambang misalnya ya, principalsnya atau pemegang sahamnya kan macam-macam, bisa pemerintah, bisa publik, bisa yang lain. Sedangkan Aneka Tambang sendiri dikelola oleh tim manajemen yang terdiri atas direksi, komisaris, dan manajer di bawah direksi dan lain-lain ya. Nah, sehingga ada hubungan keagenan di sini, hubungan antara principal atau shareholders atau pemegang saham atau pemilik dengan agen atau manajer atau direksi, seringnya kalau dalam konteks perusahaan publik gitu ya. Hubungan ini terjadi karena tadi ada pemisahan antara pemilik itu tidak terjun langsung pada daily operation perusahaan, sedangkan agent atau manajemen dia terlibat langsung dalam pengelola perusahaan. Nah, sehingga di sini ketika si prinsipal dia memberikan mandat kepada agen untuk mengelola perusahaan dalam day-to-day operation, pasti akan menimbulkan beberapa masalah ya. Timbul disebut dengan agency problem. Apa saja? Secara umum ada dua masalah utama dalam masalah keagenan. Yang pertama itu adalah timbulnya konflik kepentingan atau konflik of interest. Yang kedua adalah ada masalah asimetri informasi. Ya, mengapa timbul konflik kepentingan? Karena masing-masing pihak, baik agent maupun principal, dia ingin memaksimumkan kepentingan masing-masing ya. Misalnya si pemegang saham ingin return sebanyak-banyaknya atau dividen sebanyak-banyaknya ya. Sedangkan agent, direksi ya, komisaris dan karyawan misalnya, dia ingin gaji setinggi-tingginya ya, atau dapat bonus sebesar-besarnya. Itu kan ada konflik kepentingan di antara kedua belah pihak ini. Yang kedua, timbulnya asimetri informasi. Kenapa itu dimaksud dengan asimetri informasi? Karena agen ini mengelola perusahaan day-to-day operation sehari-hari gitu ya. Oleh karena itu, pihak agen ini menjadi pihak yang paling tahu mengenai seluk-beluk perusahaan, karena dia kan engage sampai ke dalam. Sedangkan prinsipal, dia kan tidak engage, tidak terlibat langsung dalam day-to-day operation perusahaan, sehingga yang paling banyak mengetahui informasi tentang perusahaan ya agen ini, sedangkan prinsipal ini tidak. Maka ada ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh agen dan prinsipal. Nah, sehingga dengan adanya asimetri informasi ini, kadang-kadang prinsipal dia harus menerima risiko informasi ya, risiko informasi di mana dia mengetahui informasi lebih sedikit dibanding si agen ini. Nah, untuk mengatasi masalah keagenan ini, maka diperlukan beberapa aktivitas yang untuk bisa mengatasi kedua masalah ini. Itu disebut, nah aktivitas ini tentu saja memerlukan biaya, ya. Maka disebut dengan agency cost. Nah, semua aktivitas untuk mengatasi kedua masalah ini, ya, pasti menimbulkan ekses biaya, disebut dengan
agency cost atau biaya keagenan. Apa saja biaya keagenannya? Pertama adalah biaya monitoring, pengawasan, biaya bonding, ya. Ketiga, residual loss. Akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kenapa timbulnya konflik kepentingan dan asimetri informasi tadi dalam masalah keagenan, ya. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan agency cost tadi, ya, secara lebih mendalam lagi, kita lihat beberapa hubungan keagenan dari satu entitas bisnis dan entitas yang lain, gitu ya. Nah, teori keagenan ini walaupun awalnya memang untuk menjelaskan teori of the firm untuk dalam konteks perusahaan, tetapi juga dapat menjelaskan konteks entitas yang lain, yaitu entitas sektor publik dan entitas sosial, ya, seperti misalnya charity, yayasan dan lain-lain, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita cukup membahas ketiga jenis entitas tadi. Yang pertama adalah corporation atau listed companies, ya. Yang kedua adalah public sector, sektor publik. Yang ketiga adalah charity organization atau organisasi sosial, yayasan kemasyarakatan, ya, lebih mudahnya. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan tujuan. Misalnya kalau companies, ya, tujuannya itu memaksimumkan nilai dari pemegang saham atau memaksimumkan kekayaan dari pemegang saham. Sedangkan sektor publik tujuannya adalah mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah. Sedangkan kalau organisasi kemasyarakatan atau sosial, tujuannya adalah menyalurkan kedermawanan dari masyarakat, gitu ya, untuk dalam aktivitas-aktivitas sosial. Nah, siapa yang menjadi agen di perusahaan listed companies? Ya, umumnya adalah direktur, ya, atau dewan direksi. Ya, kemudian kalau di public sector, ya, tentu dikelola oleh para agen-agen pemerintah seperti misalnya presiden, kepala negara, atau gubernur sebagai kepala daerah di level provinsi, atau bupati, camat, dan lain-lain. Itu adalah agen dalam sektor publik. Sedangkan kalau di sektor sosial, berarti agennya adalah, ya, pengurus atau pengelola organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial tersebut, ya. Umumnya memang dikelola oleh direktur, ada yang menyebutkan diri sebagai manajer atau sekedar pengurus, gitu ya, dan sejenisnya. Sedangkan siapa prinsipalnya? Nah, kalau dalam listed companies, ya, prinsipalnya pemegang saham atau shareholders. Dan dalam public sector, ya, prinsipalnya adalah si taxpayers atau masyarakat, ya, masyarakat luas sebagai anggota dari sebagai warga negara di sebuah negara, gitu ya. Sedangkan di lembaga sosial atau kemasyarakatan biasanya menjadi prinsipal adalah donatur atau sponsor yang mendanai kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut. Nah, bagaimana jenis pengawasan atau typical governance-nya pada ketiga jenis entitas tersebut? Nah, biasanya kalau dalam listed companies, pengelolaan tata kelola perusahaannya atau entitasnya adalah biasanya jadi agar si agen atau direktur tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan si prinsipal atau pemegang saham, maka agen akan diawasi atau direktur di jajaran direksi akan diawasi oleh jajaran komisaris atau non-executive directors, ya. Sedangkan dalam sektor publik, maka para agen, kepala daerah, dan lain-lain itu akan diawasi oleh masyarakat lewat parlemen. Nah, parlemen entah di tingkat pusat maupun ke daerah untuk memastikan bahwa mandat dari masyarakat, ya, agar si mandat masyarakatnya terjaga dengan sebaik-baiknya, kepentingan masyarakat terdelivery sebaik-baiknya, maka akan diawasi oleh parlemen.
Sedangkan di organisasi kemasyarakatan atau sosial kemasyarakatan, biasanya berarti si agennya, si directorsnya tadi akan diawasi oleh semacam wali amanat atau independent trustees, ya, untuk memastikan bahwa donasi sponsor yang masuk ke lembaga tersebut disalurkan sesuai dengan tujuannya. Nah, kita kembali lagi ke tipe hubungan keagenan tadi, ya, baik entah di sektor publik atau sektor swasta atau di sektor sosial. Nah, kita akan lebih mengerucut dulu ke sektor bisnis atau perusahaannya, karena mata kuliah ini lebih spesifik ke tata kelola perusahaannya. Nah, dalam konteks perusahaan modern tadi, maka kan ada yang disebut dengan pure agency relationship. Jadi di tipe perusahaan itu yang lumrah memang ada manajer dan shareholders, ada agen dan shareholders, ya, ada agen dan prinsipal. Jadi tadi menimbulkan masalah keagenan tadi. Nah, itu kalau struktur modalnya 100% memang didanai, perusahaan itu didanai 100% oleh modal internal atau 100% saham, gitu ya. Maka di sini yang menjadi prinsipal ya pemegang saham itu sendiri. Maka masalah keagenan yang timbul adalah antara si agen atau managers dengan atau directors dengan si pemegang sahamnya. Tetapi kalau kita lihat struktur perusahaan sekarang kan tidak selalu 100% itu saham. Ada pihak lain yang ikut mendanai perusahaan, diantaranya debt holders atau kreditor. Maka masalah keagenan menjadi lebih kompleks karena tidak hanya ada antara agen dengan pemegang saham, tetapi antara agen dengan pemegang saham dan agen dengan debt holder atau kreditor, ya. Belum lagi nanti di antara pemegang saham dan pemegang debt holders, di mana masing-masing kan punya kepentingan yang berbeda. Nah, contohnya misalnya pemegang saham ingin dapat return sebanyak-banyaknya, ya. Sedangkan debt holder ini dapat bunga setinggi-tingginya, sedangkan bunga adalah beban, ya, beban bagi perusahaan yang bisa mengurangi laba. Nah, contoh di situ ada konflik kepentingan antara debt holders dan equity holders. Sehingga bagaimana manajer harus bersikap agar kepentingan yang ada di struktur perusahaan itu menjadi terwakili, gitu ya, secara dengan baik. Nah, kemudian tidak sampai di situ, untuk pemegang saham juga kan jenisnya banyak. Ada pemegang saham yang mayoritas, ada yang minoritas. Misalnya si A dia memegang saham sampai 50%, sedangkan untuk masyarakat publik ada yang mungkin cuma 1%, 5%. Maka di sini bagaimana konflik keagenan, masalah keagenan ini menjadi lebih rumit lagi, gitu ya. Jadi hubungannya itu tidak hanya sesederhana manajer dengan pemegang saham tunggal, tetapi ada beberapa kelas pemegang saham. Ada pemegang saham mayoritas sebagai pengendali perusahaan biasanya, atau pemegang saham pengendali PSP, dan ada pemegang saham minoritas, di mana pemegang saham minoritas ini berarti hak suaranya, hak bersuaranya menjadi lebih kecil dibanding pemegang saham mayoritas. Jadi bagaimana caranya manajer tuh bisa tata kelola perusahaan tuh lewat manajer tadi bisa memastikan kepentingan pemegang saham minoritas ini terwakili, gitu ya. Jangan sampai terjadi ekspropriasi atau tindakan-tindakan dari keputusan diambil oleh pemegang saham yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, ya. Nah, itu jenis-jenis masalah keagenan atau yang timbul di perusahaan dalam apabila kita kaitkan dengan struktur perusahaannya. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan timbulnya konflik of interest atau masalah benturan kepentingan ini? Jadi
ketika si Jensen on McLean ini menyusun teori keagenan tadi, di mana masing-masing pihak kan tadi ingin mementingkan kepentingan masing-masing ya. Nah ini menggunakan asumsi yang namanya orang, gitu ya. Sifatnya orang itu menurut mereka di sini ada 3. Yang pertama adalah self maximizer. Jadi setiap orang itu akan mementingkan dirinya sendiri, akan mengambil keputusan yang mementingkan dirinya sendiri ketimbang kepentingan orang lain. Jadi kalau terjadi benturan kepentingan, yang didahulukan kepentingan siapa? Ya, kepentingan kita diri sendiri. Nah itu menurut Jensen and McLean dan kawan-kawan. Jadi asumsi dalam teori keagenan ini yang pertama adalah setiap orang adalah self maximizer. Dia akan mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, setiap orang juga dia diasumsikan bounded rationality. Nah, apa maksudnya bounded rationality? Setiap orang itu ketika mengambil keputusan, dia akan mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pendapatnya yang rasional. Jadi diasumsikan semua orang itu rasional, ya. Dia itu akan memilih mengambil keputusan dengan pertimbangan yang serasional mungkin, seobjektif mungkin, memilih keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan pertimbangan yang rasional, ya. Maka di situ kan nggak ada emosional, nggak ada faktor emosional dan lain-lain karena pertimbangannya adalah rasional. Jadi kalau disuruh memilih misalnya ini ada 2 contoh ya, ada 2 keputusan investasi. Nah, keputusan investasi yang satu return-nya 10%, yang kedua return-nya 30%. Nah, tentu saja kalau pemegang saham kan ini return-nya 30%, ya, kalau dia memang merupakan self maximizer dan dengan pertimbangannya adalah pertimbangannya yang rasional, ya. Nah, dia akan mengabaikan faktor-faktor yang lain, ya. Nah, yang ketiga, asumsi yang ketiga adalah risk aversion. Maksudnya risk aversion, setiap orang itu memiliki risk appetite, preferensi risiko yang berbeda-beda, ya. Dan secara umum lebih suka menghindari risiko dibanding mengambil risiko. Nah, jadi setiap orang gitu dengan risk aversion yang berbeda-beda, dia akan memilih keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita bisa bayangkan kalau manajer dan pemegang saham, debt holder, pemegang saham minoritas itu punya kepentingan berbeda-beda, di mana masing-masing pihak ingin mementingkan kepentingan dirinya sendiri dengan pertimbangan masing-masing yang rasional, maka akan timbul benturan kepentingan di situ, ya. Jadi itu mengapa timbul benturan kepentingan atau konflik of interest di antara para pemangku kepentingan di internal perusahaan. Dalam hal ini adalah agent dan principals. Nah, masalah yang kedua tadi selain konflik of interest adalah asimetri informasi, ya. Maka disebut dengan asimetri informasi berarti kesenjangan informasi atau ketidaksamaan informasi yang dimiliki antara agen dan prinsipal. Seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, agen itu cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dibanding prinsipalnya, ya. Nah, apa dampak dari asimetri informasi ini? Nah, dampak dari asimetri informasi ini akan menimbulkan dua masalah baru. Dua masalah baru berupa yang pertama adalah adverse selection dan moral hazard. Apa itu adverse selection? Jadi, karena ketidaksamaan informasi antara agen dan prinsipal, bisa jadi pemegang saham itu memilih mengambil keputusan yang sebaliknya, gitu ya. Karena dia tidak memiliki informasi yang lengkap dibandingkan dengan si agen. Misal, ketika pemegang saham baca laporan keuangan, misalnya labanya naik, labanya naik, dia udah senang. Sebagai pemegang saham, saya mesti hold, jual atau beli nih sahamnya, gitu ya. Karena lihat labanya naik dari tahun ke tahun, gitu ya. Maka persepsi dia mengenai perusahaan tersebut kan baik.
Nah, risiko inflasi menjadi lebih rendah, ya. Maka dia akan mengambil keputusan cenderung untuk menghold atau membeli saham si perusahaan tersebut, ya. Padahal belum tentu gitu ya kenaikan laba itu merupakan kenaikan laba yang normal, yang wajar misalnya. Karena di situ ada kemungkinan perilaku manajemen yang melakukan manajemen laba yang mengurangi kualitas laporan keuangan, ya. Maka yang seharusnya misalnya si perusahaan shareholders tersebut pemegang saham itu menjual sahamnya, dia malah membeli. Itu disebut dengan adverse selection. Dia memilih mengambil keputusan yang berbeda, yang seharusnya tidak, ya. Harusnya memilih A, dia malah memilih B karena informasi yang dimilikinya, ya. Nah, yang kedua adalah masalah berikutnya adalah masalah moral hazard. Masalah moral hazard ini timbul dari sudut pandang si agen, ya. Nah, agen kadang-kadang karena dia tahu lebih banyak informasi mengenai perusahaan tersebut, ya, maka dia akan mengambil keputusan yang cenderung kadang-kadang gitu ya bersifat oportunistik, karena tadi ingin mementingkan dirinya sendiri. Dia bersifat oportunistik, mementingkan diri sendiri yang mungkin akan membahayakan perusahaan, ya. Contohnya misalnya apa? Dia sebagai direksi, saya mau dong gitu ya dapat fasilitas tunjangan yang kelas first class, gitu ya. Misalnya kendaraan yang terbaik, ya. Kalau dinas menggunakan tiket atau duduk di kursi bisnis misalnya, ya. Atau hotel di bintang 5 gitu ya, di yang terbaik. Dan dia pun ingin mendapatkan bonus setinggi-tingginya. Jadi kadang-kadang ada perilaku manajer sebetulnya nggak dibutuhkan atau tidak berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan, tetapi ya karena dia memiliki informasi lebih banyak dibanding perusahaan dan dia mengendalikan resource perusahaan, maka kadang dia melakukan moral hazard atau surfing, ya, dalam bentuk surfing untuk kepentingan pribadinya, ya. Nah, ini juga kan merugikan perusahaan secara umum. Nah, baik adverse selection maupun moral hazard ini pada akhirnya akan menurunkan kekayaan maksimum dari si pemegang saham tersebut, ya. Nah, dampak dari asimetri informasi selain adverse selection dan moral hazard ini tentu ini akan contohnya gitu ya, ini akan berdampak karena tadi masing-masing risk aversion dipengaruhi oleh risk aversion orang-orang berbeda, entah manajemen maupun pemegang saham, kemudian effort levelnya juga yang berbeda, kemudian time horizon juga berbeda, ya. Jadi kenapa kok manajer bisa atau direksi ini bisa melakukan surfing tadi dalam bentuk mendapatkan sebanyak-banyaknya menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, karena time horizon dia kan terbatas, ya. Direksi itu kan hanya diangkat misalnya maksimal dua periode berturut-turut misal gitu ya. Maka selama periode dia akan memaksimumkan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya di sendiri. Time horizonnya itu pendek. Sedangkan kan pemegang saham atau pemegang saham pengendali terutama, dia kan time horizonnya sebagai pemilik time horizonnya lebih panjang karena kan dia ingin perusahaan going concern terus gitu ya. Maka di sini ada perilaku yang berbeda antara si agen dan prinsipal akibat adanya asimetri di kedua belah pihak ini, ya. Begitu juga persepsi mereka mengenai earning retention juga akan berbeda, ya. Agen yang mengetahui informasi lebih banyak mengenai isinya perusahaan, maka dia tahu kapan sebetulnya harus labanya ditahan atau dibagikan. Dia berbeda dengan si pemegang saham yang dia tidak tahu secara pasti kondisi perusahaan, ya. Dia kan inginnya yang jelas sebagai pemegang saham sudah dapat return yang setiap tahun gitu ya lancar. Jadi karena kan tidak tahu sebetulnya dalamnya perusahaan itu seperti apa. Nah, kurang lebih itu. Jadi itulah dua masalah utama yang ada dalam perusahaan akibat adanya masalah keagenan, hubungan keagenan antara
prinsipal dan agen. Nah, untuk mengatasi masalah keagenan tadi berupa konflik kepentingan dan asimetrik informasi, maka kan butuh upaya untuk menyelaraskan antara kepentingan agen dengan prinsipal, agar kedua-duanya bisa mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan perusahaan secara umum, secara umum. Begitu juga perlu upaya agar asimetrik informasi di antara agen dan prinsipal ini menjadi lebih rendah, gapnya nggak terlalu tinggi. Nah, untuk itu dibutuhkan upaya-upaya agar kedua masalah tersebut teratasi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan biaya yang disebut dengan agency cost. Nah, yang pertama adalah monitoring cost. Nah, apa itu monitoring cost? Itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan kepada agen, gitu, agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan si pemegang saham atau perusahaan secara umum. Ya, berupa apa contohnya? Biaya audit, internal control, itu kan sesuatu yang costly ya, atau penyusunan laporan keuangan, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari monitoring cost. Merekrut orang untuk menyusun laporan keuangan dan lain-lain. Melakukan audit, internal control, itu monitoring cost. Nah, yang kedua adalah bonding cost. Bonding cost ini dibutuhkan untuk memberi insentif kepada si agen agar agen itu bisa bekerja sebaik-baiknya. Nah, bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan. Jadi agar dia bisa memicu kinerja agen bekerja seoptimal mungkin, seprofesional mungkin, sehingga nanti dapat bekerja sesuai dengan kepentingan dari perusahaan atau pemegang saham. Dan contohnya misalnya apa? Gaji yang memadai, kemudian sistem karir, kemudian bonus, atau insentif-insentif lainnya, agar tadi si agen sebagai manajemen dia bisa bertindak sesuai dengan kepentingan si pemegang saham. Nah, yang terakhir adalah residual loss. Residual loss itu biaya-biaya yang ditanggung di luar monitoring cost dan bonding cost yang akan ditanggung oleh pemegang saham. Nggak tercover di situ. Dan sifatnya jangka panjang. Contohnya misalnya reputasi, biaya reputasi, ya. Jadi kan kita tidak pernah tahu, gitu ya, tindakan yang sekarang ini kan bisa berdampak panjang, gitu ya. Tindakan yang diambil oleh manajemen atau keputusan yang diambil manajemen bisa jadi yaitu merugikan perusahaan jangka panjang yang tidak kelihatan sekarang, yaitu disebut dengan residual loss. Nah, residual itu siapa yang akan menanggung? Ya, pemegang saham itu, karena kan kalau manajemen dia hanya beberapa tahun aja ada di situ, gitu ya, sebagai direktur kan hanya beberapa periode atau beberapa tahun. Pada jangka panjang nanti bisa jadi ada ekses negatif dari keputusan manajemen yang merugikan perusahaan secara umum, disebut dengan residual loss. Nah, ini residual loss itu ditanggung oleh si pemegang saham, gitu ya. Nah, bagaimana konteks teori keagenan ini dalam CG, ya? Nah, jadi CG ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan tadi berupa konflik interestnya turun, gitu ya, asimetrik informasi juga turun, gitu ya. Kenapa? Karena dengan struktur tata kelola perusahaan yang ada di mana direksi itu diawasi oleh komisaris, kemudian dengan mekanisme pengawasannya, kemudian masing-masing pihak nanti akan menyampaikan pertanggungjawaban, gitu, lewat RUPS. Nah, diharapkan nanti akan mengurangi masalah keagenan tadi, konflik berupa konflik interestnya yang turun, ya, atau asimetrik informasinya rendah. Kenapa? Karena dengan adanya pelaporan yang rutin, gitu ya, dari entah dari
komisaris ke pemegang saham, ke RUP lewat RUPS ya, atau dari direksi ke komisaris dan dari direksi kepada pemegang saham lewat RUPS ya. Nah, oleh karena ini diharapkan dengan tata kelola perusahaan yang baik, dia akan bisa mengurangi masalah keagenan berupa turunnya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dan menurunnya asimetri informasi di antara agen dan prinsipal tadi ya. Walaupun mungkin eksesnya tadi akan menimbulkan biaya-biaya monitoring ya. Contohnya kalau kita lihat di CG ini apa upaya monitoring atau pengawasan itu yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yaitu dalam struktur tata kelola perusahaan kita tahu strukturnya kan kalau di Thai board ini terdiri atas direksi dan komisaris. Ya, di mana komisaris atau independent board gitu dia akan membantu mengawasi shareholder sebagai wakil dari shareholders untuk mengawasi dewan direksi ya, agar dewan direksi itu mengambil keputusan yang menguntungkan pemegang saham secara umum ya. Begitu juga untuk pengambilan keputusan boardnya itu menggunakan mekanisme collective action. Ya, jadi kan sifatnya itu kolegial dan kolektif, keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh dewan direksi itu untuk mengurangi timbulnya konflik kepentingan di antara para dewan direksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan mekanisme pelaporan, ya. Jadi secara rutin dewan direksi akan melaporkan kinerja perusahaan itu kepada komisaris, dewan komisaris, ya. Kemudian dewan komisaris dengan laporannya itu akan melakukan fungsi pengawasan. Kemudian dewan komisaris maupun dewan direksi akan melakukan pelaporan kepada pemegang saham lewat jalur RUPS. Nah, dengan demikian, dengan adanya upaya-upaya monitoring tadi diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen atau manajemen dengan prinsipal atau pemegang saham. Nah, upaya-upaya lain yang ada dalam mekanisme tata kelola perusahaan berupa bonding tadi ya. Jadi kita tahu ada sistem remunerasi ya. Sistem remunerasi itu sebagai salah satu insentif ya agar kinerja direksi itu diapresiasi sehingga direksi ataupun komisaris itu bisa bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham secara umum ya, ataupun juga ada mekanisme board recruitment system ya. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya monitoring dan bonding ini dalam sistem mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan, maka diharapkan nanti residual loss yang akan dialami oleh perusahaan di kemudian hari itu turun, ya, bisa diantisipasi. Ya, sehingga diharapkan nanti tumbuh sustainable growth, perusahaan yang tumbuh secara sehat, sustain, ya, yang sesuai dengan norma-norma praktek bisnis yang sehat di masyarakat. Nah, dengan demikian, outcome dari CG tadi tata kelola perusahaan apabila tadi prinsip-prinsip TG-nya diterapkan, struktur CG-nya itu terpenuhi, mekanisme pengawasannya dilaksanakan, maka akan timbulnya alignment atau interest antara pemegang saham atau prinsipal dengan agen ini menjadi lebih ketemu, lebih align gitu ya, lebih cocok, lebih sesuai. Ada kesesuaian antara interest dari si pemegang saham dan agen ya. Nah, sebagai contoh yang diharapkan nanti dengan adanya alignment atau kesesuaian antara interest antara agen dan prinsipal itu berupa protection bagi si shareholders dengan dilihat dengan naiknya nilai perusahaan ya, atau kekayaan pemegang saham yang jadi naik tiap tahun ditandai dengan turunnya biaya modal ya, biaya modal. Kenapa? Karena asimetri informasi tak turun,
sehingga risiko informasinya turun. Kalau risiko informasinya turun, maka si pemegang saham akan meminta return yang lebih rendah. Ya, entah pemegang saham maupun kreditur akan meminta return yang lebih rendah. Return yang lebih rendah merupakan biaya modal yang lebih rendah bagi perusahaan. Itu menguntungkan perusahaan secara umum. Kemudian menurunkan risiko reputasi di masa yang akan datang. Jadi residual loss-nya bisa diantisipasi, ya. Nah, bagi debt holders tadi, dengan adanya CG diharapkan kredit yang diberikan kepada perusahaan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari default, ya, lancar pembayaran hutangnya. Nah, sedangkan bagi pemegang saham minoritas juga diharapkan ada distribusi profit dan pengambilan keputusan yang tidak merugikan pemegang saham minoritas, ya. Nah, bagi manajer diharapkan tadi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik karena diberikan insentif yang memadai, maka ya dia bisa bekerja dengan tenang, profesional karena memperoleh proteksi atau jaminan adanya insentif yang fair dan sistem karir atau jenjang karir yang jelas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan sungkan-sungkan untuk mendrop pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.